Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihah bidzikrihi tatma'innul qulubu wal fuad. Alhamdulillah pada waktu kali ini insyaallah kita dari kelompok 1 terdiri dari saya pribadi Bayu Haji Pamungkas, lalu Imam Syafi'i, Era Safitri, Pradika Witono, dan Husna. Insya Allah akan memaparkan atau mempresentasikan kembali mengenai sistem aplikasi manajemen pemasaran, yang dimana kita menyinggung tentang PT Telkom Indonesia Tbk. Insya Allah pada presentasi kali ini, untuk presentasi awal akan disampaikan oleh saudara kita Imam Syafi'i. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai sistem informasi pemasaran. Dalam hal ini mengenai definisi, karakteristik, dan subsistem. Mengenai definisi sistem informasi pemasaran sendiri adalah pemasaran merupakan suatu konsep atau area fungsional pertama yang menunjukkan minat pada sistem informasi manajemen. Setelah konsep sistem informasi manajemen ini muncul atau terbentuk, para pemasar akan menyesuaikannya ke area aplikasi mereka dan disebut dengan sistem informasi pemasaran. Kemudian mengenai sistem informasi pemasaran ini, menurut seorang ahli konsultan atau pembisnis yaitu Philip Kotler yang dikemukakan pada tahun 2003, adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung atau mensupport manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk. Next. Karakteristik sistem informasi pemasaran di sini terdiri dari 4, di mana yang pertama Marketing Information System atau yang kita kenal dengan MIS, meliputi detail transaksi penjualan hari demi hari, kemudian memanajemenkan dan mengontrol operasi marketing, serta merencanakan penjualan dan berbagai strategi yang akan dilakukan di masa mendatang. Kemudian yang kedua, MIS atau Marketing Information System, ada TPS atau Transaction Processing System, sistem proses transaksi. Kemudian MIS, Management Information System, dan DDS atau Decision Support System atau sistem pengambilan keputusan. Kemudian pada poin ketiga mengenai MIS dapat terbagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem penjualan atau yang sering kita kenal dengan sales, kemudian sistem pemasaran atau yang sering kita jumpai yaitu marketing. Kemudian untuk poin terakhir atau yang poin keempat, yaitu MIS berhubungan dengan market dan produk saat ini, serta rencana-rencana untuk market pada produk di masa mendatang. Kemudian subsistem informasi pemasaran terdiri dari 4. Di sini ada promosi, produk, harga, dan tempat, di mana keempat ini sering kita jumpai sebagai marketing unit yang pernah dikemukakan oleh para ahli, yaitu Philip Kotler, di mana subsistem promosi ini merupakan sistem yang merupakan analisis terhadap promosi yang dilakukan untuk melakukan penjualan. Kemudian produk merupakan sistem yang berhubungan dengan pengembangan produk baru. Kemudian mengenai harga atau subsistem harga merupakan sistem yang berfungsi sebagai pembantu dalam penetapan harga terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir
Subsistem tempat adalah merupakan sistem yang berguna untuk pengambilan keputusan terhadap penentuan tempatnya yang sesuai dengan pelemparan produk yang dihasilkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Yang berikutnya adalah company profile atau profil perusahaan PT Telkom Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas informasi umum dari PT Telkom. PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah satu-satunya perusahaan milik BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi serta penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar yang ada di Indonesia. Telkom Group saat ini sudah melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. Saat ini, Telkom Group juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media, dan edutainment, termasuk cloud-based and server-based managed service, layanan e-payment dan IT-enable, e-commerce, dan layanan portal lainnya. PT Telkom memiliki visi dan misi. Visi dari PT Telkom Indonesia adalah Be the King, artinya sebagai raja atau penguasa. Dalam arti bisnis, Be the King memiliki arti bahwa PT Telkom bertujuan untuk menjadi market leader atau pemimpin pasar di kawasan regional. Kawasan regional di sini memiliki arti adalah kawasan Asia, sehingga PT Telkom Indonesia ingin menjadi pemimpin pasar di kawasan Asia dengan memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan atau customer-nya. Misi dari PT Telkom Indonesia adalah Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization. Lead mempunyai arti memimpin, di mana PT Telkom Indonesia terus berusaha untuk menciptakan berbagai inovasi baru dalam bidang digital yang mendunia. Kinerja PT Telkom Indonesia pada aspek finansial, khususnya pendapatan laba, serta kapitalis pasar termasuk dalam kelompok operator telekomunikasi unggulan. Saat ini, PT Telkom Indonesia sudah memiliki berbagai macam produk yang dapat dinikmati oleh pelanggannya. Terdapat 3 segmen produk. Yang pertama ada televisi, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga ada jaringan internet. Untuk segmen televisi, produk-produknya seperti Transvision, Yus TV, Grovia TV, dan Aura TV. Untuk segmen komunikasi, produk-produknya seperti kartu Telkomsel, kartu Flexi, dan kartu Halo. Untuk segmen jaringan internet, produk-produknya seperti WiFi ID, IndiHome, dan Speedy. Berikut ini sekilas tentang salah satu segmen produk jaringan internet yaitu IndiHome. IndiHome merupakan layanan triple play dari Telkom yang terdiri dari telepon rumah, internet dan Yus TV kabel beserta layanan tambahan seperti Mail On, Trend Micro Security System, dan IndiHome View. Beberapa fasilitas yang dapat dinikmati jika menggunakan IndiHome. Yang pertama adalah produk triple yang meliputi telepon rumah, internet, dan Yus TV. Yang kedua adalah telepon free lokal dan SLJJ atau sambungan langsung jarak jauh selama 100 menit. Yang ketiga adalah Yus TV dengan pilihan channel sebanyak 98 channel. Yang keempat adalah Telkom Single Invoice atau satu tagihan. Berikut ini merupakan salah satu segmen dari komunikasi yaitu kartu Halo. Sekilas tentang kartu Halo, operator seluler Telkomsel telah resmi meluncurkan paket terbaru untuk layanan pasca bayar kartu Halo yakni Halo Unlimited. Sesuai dengan namanya Unlimited, paket ini menawarkan berbagai akses tanpa batas di berbagai aplikasi, video dan musik, games, pesan instan, serta layanan e-commerce. Dengan paket Halo, dapat mengajak lebih banyak pelanggan untuk menjalani hidup secara lebih digital yang memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya merupakan salah satu produk dari segmen televisi yaitu Transvision. Berikut ini adalah sekilas tentang Transvision. Transvision merupakan salah satu perusahaan swasta nasional
yang bergerak dalam bidang jasa penyiaran TV berbayar dengan memiliki izin penyelenggara siaran berbasis kabel dan satelit. Telkom Vision dalam perkembangannya meluncurkan produk unggulan yaitu Yes TV pada tahun 2009. Yes TV merupakan TV berbayar dengan dua metode pembayaran, yakni layanan prabayar dengan sistem voucher dan layanan dengan sistem abodemen atau berbayar bulanan. Dengan berkembangnya jasa telekomunikasi dan industri multimedia di Indonesia, maka Transvision yang pada saat itu bernama Telkom Vision bersama Telkom Group terus mengembangkan berbagai produk baru. Salah satunya adalah IPTV, singkatan dari Internet Protocol Television. Baik, pada sesi kali ini saya akan menerangkan pada bab 3 mengenai Customer Relationship Management, yang dimana menyinggung dari sistem informasi manajemen pemasaran PT Telkom Indonesia Tbk. Pada sesi kali ini, analisis customer relationship management yang dimana dapat kita jelaskan atau dapat kita terangkan bahwa semakin berkembangnya teknologi menjadi lebih pesat, maka PT Telkom Indonesia juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti perkembangan teknologi dan mengubah cara PT Telkom Indonesia dalam melihat pasar. Sehingga pelanggan merupakan individual user, lalu berkembang menjadi collect user, dan sekarang menjadi corporate user. Yang dimana seiring dengan adanya perubahan ini tentu harus dilakukan pengelolaan pelanggan yang lebih efektif dan meningkatkan jasa pelayanan kepada pelanggan agar dapat menjadi sebuah nilai tambahan bagi perusahaan khususnya PT Telkom Indonesia. Maka PT Telkom Indonesia sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melayani pelanggannya dengan baik. Namun masih belum cukup juga dan perlu ditingkatkan secara terus-menerus agar tidak menjadi suatu hambatan pada suatu saat nanti. Di sini PT Telkom Indonesia menggunakan dan mengadopsi agar lebih meningkatkan pelayanannya, yaitu dengan sistem CRM, Customer Relationship Management, yaitu CRM, yang dimana sistem itu digunakan untuk memberikan solusi pada PT Telkom Indonesia demi meningkatkan kepuasan pelanggan serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Maka layanan CRM atau sistem CRM yang diadopsi oleh PT Telkom Indonesia dibagi atas 3 bagian. Pertama, Order Management System, kedua, Sales Analysis, ketiga, CRM Walk-in. Yang pertama mengenai Order Management System, yaitu memberikan layanan CRM untuk memastikan aktivitas sales berjalan dengan baik. Yang kedua, Sales Analysis, yaitu memberikan pelayanan CRM untuk menganalisis performance sales. Yang ketiga, CRM Walk-in, yaitu memberikan layanan CRM sebagai media tatap muka dengan pelanggan. Dengan demikian, Order Management System merupakan suatu solusi layanan CRM untuk memastikan aktivitas sales perusahaan berjalan dengan efisien dan efektif guna meningkatkan layanan kepada customer yang dilengkapi dengan fitur order info and tracking, online payment, automatic order to store, dispensing, promotion banner, and click to deal delivery. Yang dimana solusi ini meliputi order management, digital commerce platform, dan terintegritas dengan fitur payment, digital campaign, analysis, sales, live chat, chatbot, dan pemesanan selama waktu 24 jam. Dan itu semua menggunakan sistem CRM mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya meningkatkan kredibilitas dengan kemudahan layanan digital touchpoint dan online payment. Yang di lain juga manfaatnya dapat memasarkan produk terbaru serta melakukan promosi mobile application.
Lalu dapat memberikan manfaat juga, baik itu data, histori, transaksi untuk campaign dan pengembangan produk. Selanjutnya, sales analysis yang dimana merupakan solusi layanan CRM analysis yang membantu perusahaan melakukan monitoring serta menganalisis performansi sales, profil, dan perilaku customer, sehingga hal-hal itu dapat merekomendasikan campaign yang tepat berdasarkan hasil dari analisis tersebut, dan pada akhirnya dapat membantu meningkatkan jumlah serta nilai transaksi customer. Di sisi lain, setelah kita menganalisis, maka diberikanlah suatu feature sales analysis di dalam PT Telkom Indonesia. Sales analisisnya, feature-nya dibagi menjadi 3 macam, yaitu sales performance, customer analysis, yang campaign management. Yang pertama, sales performance, yaitu meliputi tracking, transaction analysis, performance, sales, process changing. Yang kedua, customer analysis, yang meliputi customer, segmentation, customer profile, dan customer behavior. Lalu yang ketiga, champion management, yang meliputi content management, target audience, scheduling, channel, dan performance. Selanjutnya, setelah kita mengetahui feature, maka kita harus mengetahui CRM walk-in, yang dimana merupakan solusi layanan CRM yang menyediakan media interaksi tatap muka perusahaan atau customer service dengan pelanggan atau penikmat dari produk-produk PT Telkom Indonesia, yang dimana hal itu bertujuan untuk memecahkan masalah dengan tingkat kompleksitas yang sedang baik maupun yang tinggi, dan juga dilengkapi dengan prosedur layanan operasional yang sederhana dan efektif serta didukung oleh teknologi yang mudah digunakan. Solusi ini dilengkapi dengan query management, problem handling, transaction information seeking, service, mobile apps, and SMS, serta real-time dashboard. Untuk materi selanjutnya, yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemasaran PT Telkom Indonesia. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudara Bayu mengenai layanan CRM PT Telkom, yaitu terdiri dari Order Management System, Sales Analyst, dan CRM Walk-in. Untuk materi yang akan saya sampaikan, yaitu aplikasi SIM itu sendiri pada manajemen pemasaran PT Telkom, atau bisa dibilang contoh real dari penerapan SIM PT Telkom itu sendiri. Contoh yang dibahas kali ini adalah pemasaran salah satu produk PT Telkom, yaitu IndiHome melalui aplikasi mobile My IndiHome. Untuk yang pertama, saya jelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu produk IndiHome milik PT Telkom. IndiHome merupakan inovasi nilai terhadap layanan broadband dengan membentuk beberapa atribut produk yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya di bidang sejenis, seperti triple play, yaitu internet fiber, interaktif TV, dan telepon, serta beragam pilihan add-on di dalam ekosistem layanan IndiHome dengan harga yang kompetitif. Telkom tidaklah sendiri memonopoli pangsa pasar ini. Persaingan yang semakin ketat di dalam pelayanan berbasis internet telepon IPTV ini mendorong Telkom untuk mengembangkan produk baru yang mampu bersaing, baik secara harga maupun pelayanan, yang kemudian produk atau layanan ini dinamakan IndiHome atau Indonesia Digital Home. Dengan adanya pelayanan yang tergolong baru ini, dapat dipahami jika sebagian calon konsumen belum mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai konsep layanan IndiHome itu sendiri. Apalagi selain ketiga layanan tadi, IndiHome juga menawarkan layanan over the top seperti layanan video on demand, Netflix, dan Catch Play. Itu dia mengenai produk IndiHome. Selanjutnya, aplikasi mobile My IndiHome. Sementara itu, guna menjangkau target pasarnya, IndiHome melancarkan kegiatan komunikasi pemasaran yang cukup intensif. Kegiatan ini memanfaatkan berbagai media, baik itu media konvensional maupun media-media berbasis internet atau yang disebut dengan new media.
Adapun salah satu media baru ataupun media sosial yang saat ini digunakan untuk melakukan komunikasi pemasaran IndiHome adalah aplikasi My IndiHome. Aplikasi mobile My IndiHome merupakan salah satu touchpoint berbentuk digital yang digunakan pelanggan saat melakukan kontak dengan brand IndiHome. Selain touchpoint lainnya yang berupa Plaza Telkom, iklan, call center, dan tim penjualan. Aplikasi My IndiHome adalah aplikasi untuk registrasi IndiHome yang mudah, nyaman, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengecek ketersediaan jaringan fiber di lokasi yang diinginkan dan mengecek progres pemasangan IndiHome. Bisa dilihat bagian di samping ini merupakan analisa penerapan aplikasi My IndiHome yang digunakan sebagai media komunikasi pemasaran IndiHome. Di dalamnya terdapat digital lifestyle, competitive strategi, comparative strategi, dan customer experience loop. Upaya penggunaan berbagai elemen atau missing element diterapkan dalam strategi komunikasi pemasaran IndiHome melalui aplikasi ini. Di dalam IndiHome, terdapat berbagai elemen dalam strategi komunikasi pemasaran IndiHome, meliputi availability and delivery, branding, canvassing, dan customer education. Ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam pengembangan aplikasi ini. Yang pertama, ada aspek kebijakan implementasi yang terkait dengan pembentukan pesan atau creating message. Aspek pembentukan pesan menjadi salah satu fitur paling penting di dalam komunikasi, mengingat pesan menjadi indikator dari sukses tidaknya sebuah komunikasi. Aspek yang kedua, yaitu aspek pemilihan media komunikasi atau selecting media. Menjadi fokus dari penelitian ini dengan melihat kepada bagaimana IndiHome menggunakan aplikasi My IndiHome sebagai media dalam implementasi strategi komunikasi pemasarannya. Berdasarkan kepada penjabaran analisis di atas, maka analisis implementasi kebijakan strategi komunikasi pemasaran IndiHome dengan menggunakan aplikasi mobile My IndiHome dapat dilihat dalam bagian di samping ini. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan aplikasi mobile My IndiHome. Yang pertama kita bahas itu kelebihannya. Yang pertama, menghemat banyak waktu. Dibandingkan harus pergi ke Plaza Telkom untuk mendapatkan layanan dan tidak perlu antri berjam-jam karena aplikasi My IndiHome dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kelebihan yang kedua, kemudahan untuk mendapatkan informasi. Dengan aplikasi My IndiHome, pelanggan dapat mengetahui informasi mengenai layanan dari IndiHome. Misalkan saja bagi pelanggan yang sudah berlangganan, pelanggan dapat menggunakan aplikasi My IndiHome untuk melihat info pemakaian internet atau info paket terbaru maupun promo-promo menarik lainnya. Kelebihan yang ketiga, yaitu self-registration. Calon pelanggan dapat menggunakan fitur registrasi IndiHome melalui aplikasi My IndiHome untuk berlangganan IndiHome dengan mudah dan nyaman. Kelebihan yang keempat, yaitu check service availability. Calon pelanggan bisa mengecek langsung ketersediaan jaringan IndiHome fiber melalui aplikasi My IndiHome secara praktis dan pasti, sehingga calon pelanggan dapat mengetahui apakah di lokasi dekat rumahnya sudah tersedia jaringan fiber optik sebelum melakukan pengajuan layanan IndiHome. Kelebihan yang kelima, lapor gangguan IndiHome dengan mudah. Apabila terjadi gangguan IndiHome pelanggan, dapat melapor ke gangguan IndiHome dengan fitur lapor gangguan secara terpantau dan mudah. Dan dapat pula mengecek progres lapor gangguan untuk mengetahui apakah laporan gangguan yang sudah dilaporkan melalui aplikasi My IndiHome sudah ditindaklanjuti atau belum. Kelebihan yang keenam, yaitu membayar tagihan dengan mudah dan tepat waktu. Dengan adanya fitur cek tagihan dan pembayaran tagihan IndiHome, pelanggan dapat mengecek berapa tagihan yang harus dibayar
serta dapat membayarkan langsung tagihan melalui aplikasi My IndiHome. Dan kelebihan yang terakhir, yaitu kemudahan dan fleksibilitas untuk memilih layanan tambahan. Melalui fitur layanan tambahan yang tersedia, pelanggan dapat memilih layanan tambahan yang akan digunakan dengan mudah melalui aplikasi My IndiHome. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam penggunaan aplikasi My IndiHome. Yang pertama, memerlukan koneksi internet. Pengguna harus memastikan smartphone-nya memiliki koneksi internet karena untuk mengakses atau menggunakan aplikasi My IndiHome diharuskan memiliki koneksi internet. Jika tidak ada koneksi internet, maka aplikasi My IndiHome tidak dapat diakses ataupun digunakan. Kekurangan yang kedua, yaitu penanganan yang lambat. Tidak jarang penanganan gangguan saat dilaporkan melalui aplikasi My IndiHome terasa sangat lamban, sehingga banyak pengguna IndiHome sampai harus datang ke Plaza Telkom agar keluhannya segera ditangani atau ditindaklanjuti. Kekurangan yang tiga, yaitu aplikasi terkadang error. Banyak pelanggan yang tidak bisa mengakses fitur-fitur layanan yang tersedia pada aplikasi My IndiHome dikarenakan aplikasi tersebut error, seperti setelah mengupgrade aplikasi My IndiHome tersebut. Baiklah, dengan demikian presentasi kali ini yang kita sampaikan mengenai PT Telkom Indonesia yang mengimplementasikan sistem CRM, lalu keuntungan ataupun manfaat yang didapat serta monitoring yang begitu baik dan tepat dalam menerapkan manajemen di PT Telkom Indonesia dapat kita simpulkan dan dapat kita mengerti sehingga terjadinya suatu sistem yang lebih baik dan dapat terintegritas dengan cepat tanpa batas. Hal itu juga dapat memberikan pelayanan yang semakin tinggi, dapat bersaing pada era globalisasi atau teknologi yang tinggi, dan itu semua menjadikan PT Telkom Indonesia menjadi terdepan. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Saya Bayu Haji Pamungkas, yang kedua Saudara Imam Syafi'i, ketiga Saudara Pradika Witono, keempat Saudari Era Syafitri, dan yang kelima Saudara Husna. Apabila pada sesi presentasi kali ini mendapatkan kekurangan atau kekhilafan, kami kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada dosen kami tercinta yaitu Bapak Latif. Syukran hadamina, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.